Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berbincang bersama penulis buku Kabut di Puncak Pasandan, sebuah kumpulan puisi. Nah, pada tahapan yang kedua ini atau pada sesi yang kedua ini, saya akan kembali mewawancarai saudara Ari Tukan terkait dengan buku Kabut di Puncak Pasandan. Bang Ari, yang jelas bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi seorang memiliki bakat dan kemampuan menulis. Secara genetik, apakah Bang Ari memiliki keturunan seorang penulis atau seperti apa? Kalau keturunan seorang penulis mungkin iya juga karena bapak saya Ya. dia seorang yang rajin membaca. Beliau juga walaupun tidak menerbitkan tulisan-tulisannya, tapi Ya. beliau banyak hal yang beliau tuliskan sampai sekarang itu agenda-agenda beliau yang beliau gunakan untuk menulis masih tetap tersimpan dengan rapi. Wih, luar biasa. Iya, ya. Berarti secara genetik itu ada ya dari bapak ya? Ada. Insya Allah ada. Iya. Kendati pun tidak dibukukan, Iya. tetapi beliau memang kegemarannya membaca dan menulis. Ya. Baik, ini menarik sekali terkait dengan faktor genetik tersebut. Sepanjang Bang Ari hidup dengan orang tua, dalam hal ini bapak, apakah secara khusus orang tua bapak ini pernah melatih Bang Ari untuk menulis atau tidak? Beliau untuk melatih menulis tidak pernah melatih saya untuk menulis. Tapi membiasakan kami anak-anaknya untuk membaca itu sudah pasti. Oh iya. Sampai dengan detik ini majalah-majalah beliau, terutama majalah Tempo yang beliau langganan dahulu itu sampai sekarang itu masih tersusun rapi dan tidak bisa dibuang, tidak boleh dibuang sampai dengan detik ini. Ya. Berarti semacam kayak ada perpustakaan di rumah. Ada perpustakaan mini lah seperti itu. Ada perpustakaan mini, luar biasa ya. Boleh tahu bapak ini hidup pada lahir pada tahun berapa sampai dengan saat ini? Beliau lahir tahun 1945. 45 bulan Juli tahun tanggal 29 ya. Berarti sekitar 1 bulan lagi terjadi proklamasi kemerdekaan ya. Ya, menarik. Dan ketika beliau muda hidup dalam alam kemerdekaan, kira-kira ada hal-hal apa saja yang mempengaruhi jiwa intelektual beliau sehingga bisa aktif membaca pada saat itu dalam kondisi yang memang ketersediaan buku juga masih sangat terbatas. Setahu saya, beliau satu-satunya orang pertama yang ke Kupang, belajar sampai ke Kupang saat itu di zamannya beliau. Beliau ini anak seorang petani. Seorang petani yang hidupnya juga di kebun. Beliau malah lahirnya juga di kebun. Beliau lahirnya di kebun. Sehingga kakek saya itu berkeinginan untuk anaknya ini bisa punya pengetahuan. Pesan kakek saya yang akhirnya disampaikan oleh ayah ke kami juga bahwa kita harus punya pendidikan agar tidak dibodohi oleh orang lain. Oh begitu, iya. Kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan oleh bapak yang berkesan sekali dalam kehidupan Bang Ari, khususnya di bidang literasi, sastra, pendidikan? Kebiasaan-kebiasaan apa yang beliau lakukan? Saking cintanya terhadap pendidikan, dunia literasi, beliau mendirikan sebuah yayasan dengan beberapa orang tua. Yayasan itu didirikan sekitar tahun 1985. Iya. Namanya Yayasan Al Hidayah Wewit. Sehingga sampai dengan detik ini yayasan itu telah memiliki 3 tingkatan lembaga pendidikan. Ada RA, ada MTS, ada MA yang berjalan sudah 2 tahun ini. Iya, luar biasa ya. Terkait dengan faktor genetik, kira-kira setelah Bang Ari menulis, aktif menulis, baik itu di koran maupun dalam bentuk buku, apa tanggapan Bapak? Suatu ketika saya dengan bapak ini ke Larantuka. Pulangnya di setiap jalan yang rusak, saya minta beliau untuk turun dari motor. Jadi beberapa meter beliau turun, saya suruh beliau turun, saya foto. Beliau tanya,
nah ini untuk apa Bapak capek turun naik begini? Saya bilang, ini Bapak yang ngajarkan saya hal demikian, jadi nanti hasilnya baru Bapak tahu. Iya. Nah, jadi sampai tulisan itu tentang jalan, informasi tentang jalan itu saya sampaikan. Iya. Saya tunjukkan ke beliau bahwa ini hasil kita dari Larantuka dan saya memaksa Bapak turun naik motor itu, ini hasilnya ini. Beliau bilang, luar biasa. Hampir menitikkan air mata beliau. Iya, bangga, haru. Bangga, haru ada begitu. Iya. Kaitan dengan tulisan. Tulisan pertama Bang Ari itu yang dipublikasikan itu tulisan apa dan genrenya genre apa? Kalau di media online ada satu tulisan itu tulisan sejenis feature begitu, itu judulnya kalau tidak salah saya lupa judulnya itu, sekitar tahun 2015. Itu tentang kondisi Adonara Tengah, Kecamatan Adonara Tengah. Saya lupa judulnya. Kalau tidak salah itu tentang apa? Kira-kira tentang apa? Tentang kehidupan sosial, protes saya tentang apa ya? Persoalan keadilan terhadap kecamatan saya begitu. Oh iya. Baik itu fasilitas jalanan umum, betul, penerangan dan lain sebagainya. Oh iya. Baik, setelah tulisan pertama dirilis, dipublikasikan, kemudian banyak orang membaca dan mungkin saja ada orang yang bertemu lalu menyampaikan apresiasi. Apa tanggapan Bang Ari terhadap tulisan yang pertama dipublikasikan tersebut? Tentu saya berterima kasih terhadap apresiasi dari beberapa teman-teman, baik yang sudah akrab maupun baru mengenal saya lewat tulisan tersebut. Namun saya juga merefleksikan diri untuk bagaimana memperbaiki tulisan-tulisan yang mungkin bagi sebagian penulis ataupun saya sendiri merasa bahwa itu belum terlalu baik menurut saya. Dan mencoba untuk terus melatih diri untuk terus menulis. Kalau khusus terkait dengan puisi pertama apa yang ditulis? Puisi pertama saya hampir lupa ini puisi pertama. Iya. Yang jelas puisi pertama itu saya tulis di Makassar sekitar tahun 2004 yang akhirnya karena terdokumentasi dengan baik saya memasukkannya dalam buku kumpulan puisi Tapak Tua. Iya betul. Iya. Dan apa yang Bang Ari dapatkan selain materi sejak Bang Ari berkecimpung sebagai seorang penulis? Kepuasan batin bahwa ada sebagian orang mungkin mencaci maki apa yang kita lakukan, yang kita tulis, mungkin menurut mereka tidak baik, tapi ada sebagian besar orang juga terinspirasi dari apa yang kita lakukan, dari tulisan-tulisan kita. Mereka merasa bahwa ini pesannya sampai terhadap mereka, dan itu ketika ketemu diberitahu bahwa ini bahasa kerennya orang Jakarta bilang, saya banget nih Bang, bilang itu kita saya merasa cukup bahagia. Oh iya. Pernah tidak dari tulisannya Bang Ari ada semacam rasa tidak puas orang yang terganggu dengan tulisan Bang Ari? Ada pernah tidak? Beberapa tulisan memang orang tidak puas dengan saya, sampai itu tulisan bukan tulisan sebenarnya, itu rilis saya ke salah satu media. Rilis saya ke salah satu media tentang salah satu lembaga pendidikan yang ada di lingkungan saya. Itu terus ada lagi salah satu esai saya tentang guru di salah satu media, tepatnya media pendidikan Cakrawala, NTT. Itu dimuat di sana dan itu menjadi polemik besar. Jujur saja waktu itu sebagian teman-teman di tempat saya bekerja merasa bahwa
ini saya sudah tidak suka dengan inilah itulah. Padahal yang saya tuliskan itu adalah semacam rasa curhatan saya karena ketidakpuasan saya dengan kondisi yang saya alami sebenarnya. Oh iya. Baik Bang Ari, sebagai seorang penulis tentu merasakan pasang surut, semangat, gairah dalam menulis. Pernah tidak Bang Ari merasakan titik terendah, ada rasa jenuh di saat menulis? Itu pernah tidak? Sebagai manusia, ada saat moodnya enak, ada kalanya juga moodnya tidak ada sama sekali. Malas, bahkan satu kata pun tidak bisa memulainya. Itu apa faktor yang menyebabkan? Salah satunya mungkin mandeknya ide itu mungkin salah satunya kelelahan saya yang beraktivitas selain mengajar, tapi beberapa aktivitas lagi yang harus saya jalankan, termasuk mengurus yayasan, terus ada banyak hal yang harus saya lakukan. Jadi kalau orang melihat saya sok-sok sibuk seperti itulah. Iya. Baik Abang, apa yang Abang cita-citakan, cita-cita paling tertinggi dalam dunia menulis ini? Saya ingin suatu saat tulisan saya itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari hasil tulisan itu ada perubahan dalam setiap pesan yang saya sampaikan dalam tulisan itu. Baik Abang, terkait dengan sekarang kita agak berpindah ke aspek segmentasi pembaca. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini di Republik ini, bahkan di daerah kita, minat baca masyarakat itu sangat kurang. Kita tahu bahwa kita punya perpustakaan tapi jarang sekali dikunjungi. Pondok-pondok baca, taman bacaan hampir di setiap kampung, desa juga ada, tapi jarang dikunjungi. Kemudian banyak penulis baru yang menghasilkan buku juga jarang sekali dibeli, diapresiasi. Menurut Abang, tantangan ini mengganggu tidak semangat Abang dalam menulis? Sampai dengan detik ini saya menulis tidak pernah berorientasi untuk semata-mata untuk materi berupa uang. Itu sama sekali, mungkin nanti barangkali, tapi sampai dengan detik ini belum ada. Sebagai manusia, siapa sih yang tidak mau uang? Tapi detik ini yang ada dalam hati saya, yang penting karya saya terpublikasi, orang bisa baca, ataupun saya cetak buku terus hanya untuk bagi-bagi, itu pun tidak masalah buat saya sebenarnya. Oh iya. Sejauh ini dalam giat-giat menulis yang Abang lakukan, bagaimana Abang melihat respon pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, terhadap kepenulisan, terhadap tulisan-tulisan Abang, terhadap buku-buku karya Abang? Apa respon dari pemerintah? Pada awal menulis di buku Tapak Tua, saya merasa bahagia karena salah seorang pejabat di Flores Timur ini diundang untuk meluncurkan buku itu, beliau hadir padahal saat itu beliau baru turun dari pesawat. Betul. Dan langsung dari pelabuhan langsung ke lokasi dari kegiatan, bandara langsung dari bandara ke lokasi kegiatan. Betul. Jadi kalau kita sampaikan terus beberapa giat saat ini juga dukungan itu selalu ada. Walaupun belum maksimal, tapi saya yakin dan percaya bahwa beliau ini pihak pemerintah daerah sangat mendukung apa yang sedang saya dan teman-teman yang lain lakukan ini. Oke. Terakhir Abang, mungkin Abang sampaikan sedikit apa harapan Abang terhadap generasi muda di Flores Timur terkait dengan kepenulisan. Saya persilakan. Teman-teman dimanapun saja berada, untuk dunia kepenulisan itu salah satu dunia yang sangat sepi sekali. Jarang ada orang berada di situ. Menulislah sampai kapanpun, karena menulis itu menjadikan orang tahu bahwa Anda masih hidup, Anda masih ada, Anda masih memberi warna dalam hidup
dari dalam tulisan Anda semua. Jadi teruslah menulis. Mau orang baca atau tidak itu urusan ke 360 sekian lah. Yang penting kita terus menulis. Mau orang cemooh, mau orang apa, ya terserah saja. Yang penting kita menulis. Dan teruslah berusaha untuk memperbaiki tulisan kita, belajar terus untuk tetap menulis. Oke, demikian dialog atau bincang singkat saya bersama Bang Ari Tukan dalam 2 sesi ini. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita petik sebagai generasi muda. Mari kita contohi beliau yang terus konsisten dalam dunia tulis-menulis dan tetap kita mendukung, mengapresiasi setiap karya yang dihasilkan oleh anak bangsa sebagai wujud dari ikut mencerdaskan bangsa. Terima kasih, saya Pion Ratuloli dari Waikewak. Hari ini Minggu 6 September 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Ari.